tentu memang kita berharap ke depan Bapak Ibu Guru bisa sampai ke tahap ini. Itu yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Manara, bolehlah diundang Bapak Ibu Guru mungkin yang punya keinginan untuk menggali lebih dalam proses pembelajaran dalam kurikulum mereka. Dan kesempatan ini memberikan ruang dan waktu kepada kita bagaimana kurikulum ini berproses. Harapan itu tentu terbuka untuk mungkin itu saya juga terbuka karena saya, Ibu Ratri Motan, Pak Sagala itu yang sudah ada di Indonesia, saya kira terbuka waktu untuk mengikuti guru penggerak angkatan 12. Nah, karena itu ini bukan kebetulan ya, tetapi sudah kemarin kami sudah bersama dengan Pak Manara supaya Bapak Ibu itu kesempatan ayo kita ajak supaya mulai mengikuti prosesnya begitu. Jadi kalau prosesnya sampai seperti ini, pertanyaan saya kemarin Pak Manara itu sampai dari 11 malam akhir tadi malam itu merupakan suatu kegiatan yang betul-betul dari hati gitu. Apresiasi saya untuk kegiatan Pak Manara. Mungkin kalau saya pun diajak, bagaimana ya? Agak sulit kurasakan untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang lain. Tetapi dengan pengembangan bekal guru penggerak ini, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Manara tak yang sudah tepat. Maka kita berharap kegiatan sore hari ini bisa kita lakukan dengan baik dan kita ikuti. Semoga pengalaman sore ini menjadi pengalaman kita juga nanti ketika kita mau bergabung di guru penggerak. Oleh sebab itu kita mulai kegiatan hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk Bapak pimpinan yang sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Sebagai rangkaian acara kita, seharusnya memang ada di sini yang menjadi moderator, tapi untuk mengefisienkan waktu supaya nanti tidak terlalu banyak pemotongan video, makanya saya buat langsung. Saya langsung menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, di sekolah kita sudah sebenarnya kita melaksanakan budaya-budaya positif ini. Ada di slide dan ada juga yang di hard copy, itu sama dengan yang di slide. Bahwa memang peserta ini yang kita ajari itu, yang diharapkan oleh profil belajar Pancasila itu harus sesuai dengan pedoman pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan siapa? Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar peserta ini mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Bapak dan Ibu,
Mari kita kaji ulang bahwa memang kita sudah melaksanakan aksi nyata di sekolah kita ini setiap hari terhadap anak-anak kita. Tapi sering kita sebagai seorang guru dan sebagai manajer dalam pendidikan di dalam kelas menganggap bahwa budaya-budaya positif yang selama ini merupakan satu hukuman bagi anak-anak. Nanti akan dijabarkan lagi di sini, termasuk cara pengambilan tindakan, cara pemberian hukuman, cara pemberian penghargaan dengan segitiga restitusi yang memang harus diterapkan, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghubung dan membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini kalimat ini yang selalu timbul memang di dalam keseharian kita, bahwa memang tidak semua apa yang kita lakukan itu bisa kita buat pusatnya berada di muridnya. Guru seolah-olah selama ini hanya sebagai penghubung dan membuat siswa merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ketika murid itu melaksanakan satu kesalahan, kita umpamakan terlambat datang ke sekolah, murid guru itu sudah memaksa siswa itu untuk menjadi seorang yang bersalah. Kemudian dijatuhkan atau diberikan hukuman. Tapi nanti setelah mau belajar ini Bapak Ibu, tidak ada lagi hukuman kepada anak-anak yang diberikan, melainkan banyak hal yang memang harus diterapkan untuk mengubah pola yang dulu itu menjadi pola yang sekarang yang terjadi di Merdeka Belajar. Boleh kita lanjutnya? Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud? Dua pertanyaan pemantik ini, Bapak dan Ibu, ini adalah muaranya kepada guru seluruhnya. Dua-dua ini kepada guru. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah itu berkembang menjadi karakter? Artinya berkembang itu harus bisa mendarah daging, bukan hanya di mulutnya, tapi di gurunya juga harus bisa. Yang kedua, bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila? Kita tahu Bapak dan Ibu yang sudah mengajar di kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6, ya kan? Itu ada 6. Walaupun saya belum mengajar itu, memang dipaksa oleh keadaan dari guru penggerak ini harus ke situ arahnya. Makanya ada yang dibilang Merdeka Belajar. Ada tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Inilah tujuannya keseluruhan yang akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Ada hubungannya ini dengan yang minggu yang lalu saya undang Bapak dan Ibu untuk merumuskan visi sekolah dengan cara perumusan yang benar. Kalau selama ini kan kita hanya kita buat seperti ini, inilah tujuan utama, inilah yang harus kita capai, inilah yang harus kita lakukan di sekolah. Seolah-olah yang selama ini kita buat itu fokusnya hanya ke muridnya, bagaimana supaya murid itu seperti ini. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa sebenarnya pelaku yang paling utama untuk berubah itu adalah gurunya, seperti yang dibentuk zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu akan terbentuk Bapak dan Ibu ketika memang kita sudah menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Ketika kita menanamkan hal yang kurang baik kepada murid kita, karakter itu akan terbentuk menjadi karakter yang lebih baik. Sehingga kita sebagai guru, sebagai manajer di kelas kita tidak akan mampu memberikan yang terbaik kepada anak yang seperti ini.
Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kebiasaan positif. Mungkin pernah kita dengar istilah kerjakan yang positif, lakukan yang positif, ucapkan yang positif, supaya hasilnya semua positif. Sama dengan di sini nanti akan diajari kita bagaimana cara membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan dalam kesepakatan kelas itu dan aturan yang memberikan pendapatnya apa yang mau disepakati. Boleh diberikan acaranya dalam kelas, bukan ditanami oleh murid. Jadi ketika anak-anak melanggar itu, guru itu tidak lagi seolah-olah jadi pemberi hukuman bagi si anak. Dengan kesepakatan kelas, sudah itu bahasa. Dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalau sudah begini, begitu. Kemudian konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini harus konsisten. Jangan 2 hari dilakukan, 4 hari tidak. Ketika anak punya salah dengan konsekuensi dengan keyakinan kelas yang dibuat, si guru emosionalnya memuncak. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Nah, kami sudah tercakup semua. Ketika keyakinan itu ada, maka guru yang diiming-imingkan menjadi manajer itu di dalam kelas itu, menjadi pemimpin di dalam kelas itu, tidak lagi sulit mengarahkan anak. Karena apa? Sudah disepakati di dalam kelas. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu, si murid yang menumbuhkan, yang memunculkan. Kemudian pembudayaannya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mudah-mudahan di sekolah ini juga ini sudah kita terapkan. Yang pertama, menyapa anak-anak di pagi hari sudah kita laksanakan. Tapi yang saya evaluasi dari situ, kita hanya melaksanakan programnya. Tidak ada pembuatan yang bisa kita ambil, tidak ada hasil yang bisa kita peroleh dari anak kita antara anak dengan anak yang lain. Masih sangat minim hasilnya. Berarti program ini tetap kita programkan contohnya, tetapi penguatannya harus kita buat lebih kuat kepada anak-anak supaya ada pengaruhnya dengan lingkungan sekolah. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas, dan rekan sejawat seperti hasil pengumpulan tugas. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke slide disiplin positifnya. Ini secara garis besarnya aja kita buat. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang. Ini merupakan kekuatan sebagai seorang guru. Maka segala sesuatu yang lari dari aturan itu, si guru itulah memberi hukuman yang paling hebat bagi anak. Kita lanjut ya. Ini juga ada pendapat-pendapat yang sudah saya kutip. Boleh nanti saya serahkan di sini juga sudah ada Bapak Ibu. Ini dari pendapat-pendapat ahli.
Kesimpulan dari dua pendapat ahli yang ada di slide itu, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi mental yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Apa yang perlu kita ambil dari sini Bapak Ibu? Bahwa kita tidak pernah menyadari anak-anak itu datang dari rumah, lahir ke dunia ini, didaftarkan ke sekolah kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa dia sudah punya potensi tersendiri, potensi yang unik dibandingkan kawan-kawan. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mencari potensi diri anak-anak itu. Sama dengan seorang dokter, Bapak Ibu, ketika kita datang ke dokter, dok, saya sakit. Dokter bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Dengan apa yang kita ucapkan, dokter baru bisa membuat satu diagnosa. Itu pun diagnosa belum bisa diukur dengan nyata sebelum masuk alat-alat medis. Guru juga Bapak Ibu seperti itu. Selain yang kedua, kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Segala tindakan yang dilakukan oleh manusia ada tujuan yang mau diharapkan. Sekali mencuri, sekali mencuri, sekali berbohong, sekali hal yang ada tujuan yang mau diharapkan. Bahkan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan itu. Kebutuhan itu apa maksudnya? Itulah yang mau kita gali sebagai seorang guru, sebagai wali kelas kepada anak-anak. Apa yang mereka butuh? Kenapa dia suka mengganggu? Kenapa dia suka melempar kertas? Kenapa dia suka menggeliti kawan? Kenapa dia suka jalan-jalan? Kemudian Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan dan pengakuan. 4, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ini mutlak ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan mutlak manusia. Murid itu juga memiliki ini. Murid itu juga pengen ini. Aku punya kebutuhan kesenangan, tapi kenapa bisa tidak terpenuhi? Jadi perlu penggalian, perlu pengamalan, perlu proses Bapak Ibu untuk mengetahui kepada anak. Apalagi di kelas-kelas rendah, diagnosa awal itu penting. Khususnya kelas 1, perlu memberikan diagnosa awal kepada anak supaya nanti ketika dia melakukan satu kesalahan, segitiga restitusi itu berfungsi untuk dia. Guru tidak seolah-olah hanya menghukum. Tidak semua anak-anak yang melakukan kesalahan harus dihukum. Begitu maksudnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut dosa dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 hal ini Bapak Ibu pernah kita rasakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Sering Bapak Ibu terjadi kepada anak-anak kita. Sudahlah dia melanggar aturan, sudahlah dia melanggar kesepakatan, sudahlah dia melaksanakan hal yang memang sangat dilarang, tapi dia selalu menghindar untuk dihukum. Ini nyata. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ternyata disiplin itu ada sesuatu yang kita harapkan. Minimal kita merasa bangga kepada diri kita sendiri. Contoh, ketika besok saya merencanakan hari ini untuk datang ke sekolah itu jam 6.30 sudah tiba di sekolah, sudah sampai di sekolah. Saya sudah mempersiapkan malam hari apa yang mau saya kerjakan supaya bisa mencapai sasaran 6.30 itu tiba di sekolah. Rencana apa yang akan saya lakukan, yang saya perbuat supaya saya bisa mencapai sasaran tujuan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah melaksanakan tiba di sekolah 6.30 sesuai dengan rencana awal, apa yang datang ke diri saya, apa yang terjadi dengan diri saya? Yang pertama, pasti merasa senang. Ternyata saya bisa melewati proses yang saya buat untuk mencapai tujuan 6.30 sampai di sekolah. Kepuasan pribadi itu pasti ada. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Tadi kan di awal sudah ada kata keyakinan dan kesepakatan kelas. Tentu 34 satu kelas tambah guru yang 35 sudah harus memahami keyakinan apa yang memang diambil di dalam kelas ini. Salah satu contoh kita ambil aja. Tidak berada di dalam kelas saat jam istirahat. Nah ini kan kalimat dari tidak, jangan, kan? Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Istirahatlah di halaman saat jam istirahat. Ketika ada yang melanggar ini, hal ini kita kaitkan dengan nomor 3. Ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika ada yang melanggar ini, otomatis dia sudah tidak menghargai nilai-nilai yang ada pada diri. Sebenarnya dia bisa istirahat itu tidak di dalam. Sebenarnya harusnya dia mampu melaksanakan ketika jam istirahat itu tidak berada di dalam kelas, tapi dia menghilangkan nilai dirinya sendiri. Dan kita sebagai guru yang sudah menyepakati kesepakatan kelas itu ketika anak melaksanakan ini, kita sudah dianggap dilihat anak kita sebagai pemberi hukuman yang luar biasa. Dari nada suara, dari katakanlah dari cubitan, dengan kita berkata, akal dalam kelas. Nah, itu keyakinannya bahwa kita itu semata-mata dengan tingkah laku yang dia berikan, yang dia lakukan, kita itu hanya memberi hukuman selalu. Tidak pernah kita memberi penghargaan kepada anak kita yang melanggar aturan. Mana itu? Tapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, apalagi nanti ada pembahasan di sini mengenai pihak keluarga, kenapa yang akan menjadi Bapak Pendidikan Republik Indonesia? Karena banyak yang ditorehkan di pendidikan, termasuk dari caranya, bahasanya, penerapannya. Nanti akan dibahas kembali. Kita lanjut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang
yang berdampak jangka panjang. Sudah bisa kita menanam, sudah bisa dipakai untuk dirinya dalam waktu yang lama. Mungkin sampai dewasa dia akan ingat. Kemudian selain posisi kontrol restitusi, dosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan selama dulu. Kelima posisi kontrol tersebut